kita akan nemuin seorang sahabat. Halo, halo, halo. 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 Oh, halo, halo. Apa kabar? Salam kenal semua. Dengan siapa? Aku Lele. Lili. Iya. Lili goreng. Oh, ini karyanya Mbak Lili. Mbak Laras Putri. Dari mana Mbak Lili? Oh, Tangerang. Mana suaranya Tangsel? Tangsel suaranya. Tangsel mana suaranya Tangsel? Wah, keren. Berapa nih Kak? Sebenarnya PO sih kalau ini karena ini tuh produk tahun lalu. Oh. Ini yang dijual yang ini. Oh, Tentang sehari-hari, slice of life. Tentang cewek gitaris ini. Dijual 40 aja, kalau 50 dapat stiker. Ini hasil Inktober ya. Inktober. Hasil Inktober yang dikumpulkan jadi cerita semoga bisa bikin tuh. Wah, keren. Di komik ini bisa kayak gini loh. Mbak, kita boleh podcast nggak? Bareng-bareng Oh, bertiga. ya, boleh lah. Oke, kebetulan nih ketemu teman-teman dari Naraka, Palu Maut, dan Mbak Laras Putri. Panggilannya siapa Mbak? Lele. Lili. Botnya nih kita lihat dulu ya. Wah, ini Mas Terry ya Mas Terry. Dari Faktab. Wah. Dari apa? Peri kertas. Ngopi kertas. Oh, ngopi kertas. Ngopi kertas. Ngobrolin apa pakai kertas? Ngobrolin komik berkualitas. Mantap. Yuk. Perkenalkan diri dulu dari Mbak Laras nih. Halo, nama aku Laras Putri. Aku biasa dipanggil Lele. Di sini aku punya apa ya? Produknya Mbak. Produknya aku Yang punya dijual. prints. Tuh, ada apa nih? Mini poster itu ya, ukuran A4 ya. Ukuran A4 ada. Kok aku berdiri ya, salah dong. Nggak kelihatan dong. Ada Sailor Moon, Doctor Strange ya. Terus aku punya buku Jamin Jena. Ini kayak konsep, ide cerita dan karakter biasa ya guys ya. Nomor satunya belum jadi, tapi ini kumpulan sketsa aku dari tahun 2017. Aku bikin karakter Jena. Nah, Boleh tunjukin aja. boleh. Jadi, Bagian isinya jangan semua, nanti nggak beli nih. oh iya betul. Kurang. Jadi isinya nih ada kayak apa ya, sketsa tentang karakter si Jena ini. Dia tuh seorang apa, ngapain aja gitu ya. Dan juga ada sedikit komik strip tentang love life-nya dia, cie. Jadi ini tuh cerita kalau misalnya kalian dulu tuh sering apa ya, baca komik Salad Days tuh, manga Salad Days zaman-zaman gue SMP. Ini tuh ceritanya gitu tentang sehari-hari. Keren banget ya. Terus sehari-hari, Slice of life. slice of life, ada romance-nya, ada broken hearted-nya, gitu-gitu deh pokoknya. Ini Jamin Ini komiknya Jena. belum ya, masih ini ya Kak. Belum. Nah, kalau komik Konsep perkenalan gitu. ini komik Kalau yang komiknya ini komik kumpulan komik aku, ada 3 cerita ya 10 halaman. Ini sebenarnya komik yang rilis tahun lalu. Dia action. Judulnya Traders. Nah, isinya kayak gini, ada Ini traders. juga dijual nih Kak. Ini PO aja dulu. Oh, sistem PO. Ini PO soalnya tinggal 3 piece. Ini ada kolaborasi juga sama orang-orang penulis cerita kayak gitu. Keren. Terus aku ada stickers lucu-lucuan aja buat hore-hore. Wah, penggemar ini juga nih. Ah iya, karena filmnya lagi hype. The Spider-Verse. Bikin Oh, Mbak gercep. Lala, kalau di kalibrasi komik tuh kita selalu punya pertanyaan. Oh ya udah, boleh apa? Profesi sebagai komikus ini adalah profesi utama atau profesi Hore-hore. apa ya, alter ego? Jadi tuh aku sebenarnya emang ilustrator. Iya, emang Jadi ilustrator. aku Pekerjaan utama ya, ilustrator. pekerjaan utama itu adalah ilustrator. Aku bikin cover, aku bikin komik juga, nerima commission gitu ya. Komik
tapi semua pokoknya ilustrator, nah ilustrasi gitu ya. Kalau dari ilustrasi bisa hidup ya. Alhamdulillah. Kalau dari komik Soalnya bisa punya hidup. suami, soalnya punya suami. Nah, tuh denger tuh. Kuncinya Soalnya punya suami. punya suami yang mau nafkahi. Iya, ada asuransi, ada segala macam, jadi aman. Jadi ini, nah kalau misalnya, tapi aku juga kerja sebagai freelance ilustrator gitu ya. Biasanya ngerjain, kebanyakan sih cover ya, cover novel buat orang-orang novelis dari, kebanyakan dari Australia kalau klienku itu. Oh. Nah kalau ini ya, ini apa ya, karya lah Mas. Itu. Untuk menghidupi rohani ya. Untuk menghidupi rohani, betul, supaya punya sesuatu aja gitu. Soalnya kalau ngerjain punya orang mulu tuh rasanya tuh kayak blast gitu lah, punyaku mana nih gitu. Di ICC udah pernah ikut atau ini yang pertama kali? Ini kedua kali. Ini kedua kali. Kedua kali, Yang ya. pertama kali tahun lalu. tahun lalu. Tahun lalu. Bertiga juga ya sama. Tahun lalu dengan juga Mas Edwin bertiga dan sama Mas Ferry Edwin juga. dan Mas Ferry ya. Kayaknya bestie banget nih kalian bertiga. Kebetulan tahun lalu tuh semuanya oke lah, cocok, kita kompak, terus perkara bagi-bagi tugas, oke lah. Jadinya ya udahlah, tahun ini ada undangan lagi. Ya udahlah, bertiga lagi kita buka boothnya biar gede. Gitu. Undangan. Berarti ini bukan sistem bukan nyewa maksudnya- booth sendiri. Bukan ini bukan undangan, maksudnya kita dihubungin sama orang ICC, ada kesempatan, terus kita buka booth, ya udah. Kita kan bareng di Sparacraft nih. Oh. Di atas ini ya, bareng di Sebenarnya kalau Sparacraft. di ICC ini potensinya gimana, Mbak? Apa yang bisa dicapai untuk teman-teman yang selama ini mungkin belum pernah ikut ICC untuk berpameran di sini? Ada impact yang berasa banget nggak setelah Wah, mengikuti kalau tahun ICC? lalu, ini kan baru hari pertama ya, Iya. baru hari pertama, baru jam 12 gitu ya. Iya. Kalau berdasarkan tahun lalu, itu sih mengagetkan ya, komik aku sold out. Wah, mantep ya berarti ya. kita- Penjualannya ya? Iya, kita tuh tahun lalu tuh total ngejual lebih dari 200 buku. 200 buku. Booth kita semua tuh, bukan aku ya, gabungan booth Dari kita semua tiga, tuh. Ya kan tahun lalu kita lebih dari 200 buku. 224. Nah, 224. Iya. Mantep Kami hanya banget. membayar bootnya saja. iya. Tapi tahun ini kan kayaknya nggak bayar booth ya? Tahun ini kita dari Disparcraft. Tahun ini kan nggak bayar booth ya? Kita jadi gini, kita ditawarin sama di Sparacraft, terlebih dari Lele ditawarin Ya. gitu kan. Terus ya udah Lele Terus Lele ngajak. masih ingat pengalaman tahun lalu bersama dua pria lain selain suami. Ya kita kolaborator in creativity. Wey. Kirain ini. Terus menghubunginya lewat ini nggak? Kita ada grup. Oh, grup di ini. Kirain lewat chat Gojek. Bisa sih. Bisa ya? Jadi memang kebetulan dari Lele hubungin kan gitu loh. Ini ada nih, ada dari Disparacraft Jakarta gitu kan. Ya udah. Tapi karena Lele sendiri dia udah Win, pakai IP kalian aja deh gitu loh. Ya udah akhirnya kita barengan biar rame gitu. Maksudnya gitu. kayak kalau satu booth cuma ini aja tuh kayak, aduh aku suka itu kayak biar banyak dagangannya. Betul. Gitu. Betul. Nah pada akhirnya puji Tuhan kita kepilih. Dan kebetulan kita sebelahan lagi nih. Nah pada akhirnya di sini kita bareng-bareng lagi bikin booth bareng-bareng dan ya udah. Kebetulan kemarin Naraka aku udah ada buku ketiga aku jualan. Nah Lele sendiri dia juga banyak yang nyariin juga nih untuk yang jamin jenanya nih. Dia jualan lagi gitu. Dan Palu Maut juga sama juga. Bedanya memang kalau di Indonesia Comic Con ini untuk Naraka ini ada yang jaket cover. Jadi bukan cover bro ya. Ini jaket cover yang didesain oleh Lele. Nah, Biar apa ya, kolaborasi. Jadi kalau buat cewek-cewek yang pengen baca Naraka nih covernya cewek banget. Nah ini bisa nih ya. Bang. Walaupun dalamnya brutal juga nggak apa-apa. Tapi Iya. di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman beli lagi ya. Kalau udah beli ya udah nggak usah beli nggak apa-apa. Kalau belum beli mau beli nggak apa-apa juga nih. Jadi kalau beli ini jaket cover. Jadi dalamnya itu tetap hanya ada 2 cover. Yang limited atau yang regular kayak yang tadi. Jadi itu dia cover bisa dibuka gitu loh. Nah, Iya. harganya itu kan 89.000. Tapi kalau teman-teman beruntung mungkin ada dapat yang limited cover. Yang ini udah mau habis. Jadi ini stok terakhir. Limited cover. Paling bisa mah kalau asingkoh nih jualan. Ya darah Cinanya meluap-luap ini lagi nih. Brrr, jualan. Makanya gua
ajak. Makanya biar nggak ajak ya? Kayak capek ya Mas, matiin dong. Tips ya, kalau mau buka booth di Peskom. Peskom ada tuh boothnya juga tuh. Oh iya. Di Indonesia Comic Con atau di Masih Peskom. teringat terus sama Peskom, Peskom. Peskom Bandung, Peskom Bandung. Nah ya, kalau mau pameran ingat bawa permen ya. Apapun itu permennya, ini 1. Ini 2. Terus Ribet banget nih, Bang. Apa lagi? iya, karena suara pasti habis kalau pameran gini. Kita kan akan banyak ngomong ya. Iya. Gitu. Jangan lupa Mbak minum. Iya. Makanya kita juga nggak nyangka kan kayak Lele nih. Marketing dia mah. Lele tahun lalu dia bawa 30 doang lah Mas. Ini paling nggak habis. Hari pertama belum sore udah sold out. Akhirnya yang dijual apa? PO. Iya. Jual PO ya udahlah, makanya ini aku bawa banyak, biarin aja, biarin nyisa, yang penting kayak semua orang yang beli tuh kebagian. Betul, karena memang untuk ICC dan Peskom sendiri punya pasarnya masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya dari ICC sendiri ya, itu juga banyak kreator. Jadi kebetulan kalau teman-teman jalan ke sini nih, tadi yang Mas Harwanto juga udah ajak keliling-keliling kan, itu ada banyak juga komikus indie juga yang buka. Saingannya banyak ya, di sini lebih banyak. Bukan saingan, temen dong. Temen dong. Apa ya? Ya kita berembuk lah. Gitu. Berembuk. Ah, ya mah bahasa halusnya aja. Oh iya dong. Karena kalau yang dijual cuma naraka doang ya bosan juga kali. Tapi kan yang masuk sini kan nggak mungkin duitnya unlimited semua. Pasti ada prioritas, standar prioritas itu pasti ada. Emang ada sih. Nggak apa-apa, tetap aja persaingan. Tapi kalau persaingan sehat kan nggak masalah. Itu fiksi aja sih. Bukan persaingan sih, karena kan yang orang datang ya, orang datang yang beli. Jadi kita bukan yang datangin orang terus nawar gitu, enggak. Oh iya. Sehingga memang kalau dibilang saingan juga enggak juga, karena komik bukan beras ya. Nggak bisa saingan juga. Iya kan? Karena kalau misalnya aku yang mikirnya masih sini kayak aku jualan tuh ya, aku bangga aja ini karya gue, ini karya gue gitu kan, dan kayak lu punya karya apa, terus kita sama-sama excited. Kalau ada yang beli ya, gitu kan, hore. Kalau teman-teman ada yang beli juga, teman kita dibeli produknya juga seneng gitu loh. Soalnya kan jujur ya, ngerasa nggak ilustrator sama komikus tuh pekerjaan yang sangat kesepian loh. Ayo, lo bikin berapa 30 halaman berjam-jam, sehari berapa jam, berapa hari, berapa bulan, nggak ngomong sama siapa-siapa kan? Iya, Kesepian loh. Kita di sini tuh ngerasa kayak, wah lu kok bikin komik kayak Jadi, seneng gitu loh. Jadi kalau ada event begini kayak mengajak kumpul-kumpul gitu ya. Ajang Iya kumpul-kumpul, reuni. Iya, jadi yang lebih berasa tuh kayak gue seneng banget nih ada orang-orang yang bekerja keras juga bikin komik, gambar segala macam, dan kita akhirnya ketemu perkara persaingan ya kayaknya setelah itu gitu loh, kita udah keburu excited sama itu. Ya nggak sih? Betul banget. Jadi kalau dibilang Comic Con terus kalian jualan komik untuk bersaingan, enggak. Karena pada akhirnya sih orang sama-sama menderita ya. Kalau di mana penderitaan tuh akhirnya kita sama-sama berjuang sih. Karena kan kalau komik itu banyak terjual juga, yang terangkat kan komik Indonesia itu punya kualitas gitu loh. Ya kan, apalagi di sini kalau kayak Kalibrasi Komik bilangnya jangan jadi komikus, ya ini ibu rumah tangga. Ya kan? Yang kebetulan jadi komikus, yang kebetulan ngomik. Ya, kebetulan ngomik gitu kan. Kalau saya sendiri Kalau perempuan cari suami yang kerjanya mateng. Oh. Jadi aman, komiknya bisa lebih enak. betul, itu yang baju merah diem aja dari tadi. Betul. Nah, Perkenalkan diri dong. sekarang ini teman kita ya, Palu Maut ya. Ayo. Kenalkan diri, Yang Palu baju Maut. merah jangan sampai lolos nih. Jangan sampai lolos yang baju merah. Ayo Mas, suaranya kenceng dikit Mas. Tes. Selamat siang. Yuk, Mas. Selamat pagi. Kembali lagi di mana? Baik lagi di Kalibrasi Komik. Dibaca Kalibrasi. channel gue. Kalibrasi Komik. Iya. Ya, thank you udah mampir ya. Iya, Mas, terima di kasih sini. sama-sama, Mas Terry. Kalibrasi komik-komik berkualitas. Kayak gitu ya. Jangan ngebajak. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya silahkan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ferry, biasa dipanggil PI. PI. Panggil Ferry juga boleh. Sekarang nih lagi di ICC. Kebetulan lagi bawa karya pertama dan Terakhir. pertama dan masih Varian cover masih ya. grass. Ini sama ya? Sama ya itu? Palu Maut
ada 3 cover sebenarnya, ada 3 3 cover. tapi dalamnya sama. Dalamnya Jadi sama. cuma varian, Kak. Ya, varian. Varian aja ya. Varian komik ini varian Iskandar. Cover dong. Ya, varian komik cover. Iya, tapi dalamnya 3 itu sama. Sama, Iya, dalamnya sama. varian Jadi ini cover. ada di variannya Mas Iskandar, kreator Faktab. Jadi kita under Faktab. Kalau mau ini under Faktab. Yang ini varian dari Mas Peong. Kalau teman-teman pecinta komik tahun 90-an tahulah Mas Peong itu salah satu kreator Carok bareng Tarok ya. Mas Wah, ini Torik. kemarin kita sempat bahas di Kalibrasi Komik. Ya. Tarok akhirnya Mas Peong yang mana covernya Yang Mas? ini cover Mas Peong. Oh, cover Ya, Mas Peong. kebetulan rumahnya dekat sama saya. Jadi tinggal disamperin. Iya. Cover dong. Terus ini Mas Terry juga di Jakarta, habis ini. saya di Tangerang Selatan. Wah, deketan dong sama Mbak. Deketan. Lele. Terus ini varian ini cover reguler. Ini cover reguler, cover saya. Oh, Gitu. ini Jadi ada 3 komiknya cover Mas Terry berbeda. sendiri yang ini ya, Mas Terry. Ya, sendiri. 3 cover berbeda isinya sama. One shot, ceritanya one shot. Jadi nggak bersambung, jadi nggak penasaran lah kalau beli. Jumlah halaman Jumlah halaman ini total 28. 28. Ya. Including cover jadi 32 lah. 28. Begitu. Produksi tahun berapa itu, Mas? Ini terbit pertama kali di ICC Oktober 2022 Oh, tahun lalu. tahun lalu. Emang dipersiapkan untuk ICC atau Ya, memang dipersiapkan untuk ICC. berarti harusnya tahun ini juga mempersiapkan nih? Tahun ini kebetulan karena kita nggak tahu ICC bakal ada 2 kali ya. Iya. Juni kita kan taunya dia akhir tahun ya. Nah. Jadi kita mempersiapkan untuk nomor 2-nya itu di akhir tahun di akhir ICC. tahun. Ada ternyata nomor 2. Insya ada Allah, loh, insya Allah. ditunggu nih. Insya Allah. Mantap. Doain aja. Bukan nomor 2 juga sih, maksudnya nggak bersambung memang. Memang one shot. Kerjanya komikus ya. enggak, komikus tuh hobi aja sih sebenarnya. Pekerjaannya apa, Mas? Pekerjaannya karyawan swasta Karyawan swasta di bidang di bidang advertising. advertising. Wah, berarti mantep banget nih, sesuai semua ini bertiga nih. Ya, Harapannya untuk Harapannya- ikut sertaannya di ICC tahun ini. harapannya orang lebih banyak tahu Palu Palu Maut. Maut gitu. Jadi awareness-nya tinggi. Kalau beli ya syukur-syukur beli, kalaupun nggak beli minimal pernah keterpa dan masih inget gitu. Penting itu penting. Itu kan awareness. Penting. Gitu. Oh, belum cerita tentang Palu Maut sendiri ini karakternya bagaimana sinopsisnya Palu lah, Maut dikit-dikit. ini dia anti-hero ya. Kalau Anti-hero. teman-teman kan tahu ada superhero, ada anti-hero. Nah, ini semacam anti-hero. Kalau di Marvel itu ada Punisher, itu kan anti-hero. Ada Moon Knight, kayak gitu-gitulah. Jadi dia sebenarnya memberantas kejahatan tapi caranya mungkin agak sedikit salah gitu. Gitu. Pakai ini ya, pakai baju kayak hakim gitu ya, Palu hakim. Ya, dia Dulu kan- ada film seri apa ya? Yang kalau malam dia jadi Dark hakim, Justice. Dark Justice. Justice is blind, but Justice you can is see in the blind. dark gitu kan. Ya, dia sangat apa namanya concern sama penegakan hukum di Indonesia ceritanya gitu kan. Jadi dia Wah, ini ngeri-ngeri maut nih. Main. jadi dia Ngeri-ngeri berlaku sebagai hakim jalanan istilahnya. Makanya dia posenya kayak pakai kostum itu menyerupai hakim. Sehari-harinya Sehari-harinya tokohnya bekerja sebagai hakim juga. enggak. Bukan hakim. Wah, Iya. Sebagai anak agensi dia, anak agensi. oh, enggak jauh-jauh be. Enggak. Kalau mau tahu silakan Harus beli ya. Beli. Harus lah. beli. Ceritanya Beli dong. ceritanya ringan lah, nggak berat-berat banget, tapi ya cukup menghibur lah. Bikinnya berapa lama ini? Dari Mei ya kali ya. Berarti berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Ini hari Agustus, pertama September. ya ICC. 5 bulan lah, Ya. 5 bulan. Yuk, teman-teman yang tanggal 23, 23, 25. 23, 24, 25, 3 teman ini ada di booth PD27. Oh, diborong. Palu Maut, Taraka sama Jemin Jena. Iya, Jamin Jana. Jemin Jena belum cerita nih. Yuk, sekarang balik lagi ke Mbak Lili. Apa sih Jemin Jena ini? Oke, jadi gini ya. Jadi ini pertama aku ceritain dulu. Nggak apa-apa. Jadi ini tuh adalah kehidupan yang aku tidak dapat merasakan. Yang aku inginkan tapi aku tidak bisa merasakan. Aku ingin jadi anak band dulu. Oh, Tapi alhamdulillah aku menikah dan sekarang jadi komikus lebih bahagia.
Tapi memang suka ngeband, masih jamming. Dulu aku jamming. ngeband dan ini Dulu main apa, Mbak? Pegang apa? dulu aku main keyboard, piano. Oke. Dulu aku main piano. Jadi ini kayak alter ego aku pernah bikin karakter Sekarang ini tuh. pegangnya Sekarang stylus. pegangnya migas. Oh, migas. Minyak dan gas dapur, Iya. Pak, kebetulan. Kirain stylus ya. Sama stylus. ya, ternyata migas tuh maksudnya masak ya. Oke, lanjut Oke, jamming Jena. jadi si Jena ini tentang seorang anak berumur 24 tahun. Dia tinggal di sebuah pulau wisata, ya anggaplah Bangkok atau Bali, tempat-tempat seperti itu. Sebentar, gue belum tunjukin ada standinya Jena. Ada Mbak Jen di situ. Ada Mbak Jen. Halo, ini Mbak Jen. Keren dong. Gitu ya. Jadi Mbak Jen ini dia sebagai musisi yang tinggal di kota wisata, pulau wisata gitu, anggaplah Bali atau Bangkok gitu ya. Terus di buku ini adalah menceritakan tentang waktu aku bikin konsep ceritanya Jena gitu. Dia ketemu sama love interest-nya di sini. Pasalnya Europe ya. Ya. Tuh. Terus ada aku menceritakan tentang dia tuh keseharian suka ngapain sih gitu. Ini teman-temannya dia di sini. Ini kegiatan favoritnya dia. Jadi semacam kayak buku biodata dan konsep gitu sih sebenarnya. Gitu, Mas. Tapi nanti komiknya juga akan bercerita tentang Jena ya. Tentang Jena dan kehidupan, tentang Jena, tentang musiknya dia, tentang pacarnya dia gitu. Dan Seru sih. Seru tentang ngeband nih. tentang ngeband lah Tapi tuh. Jenanya nggak pegang keyboard, dia apa? Bass ya? Dia pegang gitar. Oh, pegang Dia pegang gitar, gitar. ya. Nah, kalau keyboard aku banget dong. Kita beda-bedain dikit lah ya gitu. Dia pegang gitar gitu. Seperti itulah ceritanya. Jadi ini masih apa ya? Seperti buku konsep gitulah. Dan aku juga bikin playlistnya Jena. Jadi kayak lagu-lagu apa sih yang dia suka denger tuh. Kalau di scan nanti langsung masuk ke playlist Spotify di sini kayak gitu. Nggak sekalian bikin lagunya sendiri, Kak. Aduh. Lili. Harusnya gitu Seru. ya, gitu Iya, ya. biar seru dong. Biar seru ya. Jadi kayak IP ku nggak cuma gambar, ada lagu Iya, gitu ada ya. lagu juga. Bisa sih nanti dibikin. Bisa dipikirin. tuh. Nanti kalau ada buku full shotnya, aku bikin lagunya Jena. Iya, ini tentang Jena. Ini aku jual nih. Untuk traitor. Kalau Traitors ini adalah rilisan tahun lalu di ICC juga. Traitors ini lebih ke action ya. Jadi dia itu kayak misalnya X-Men itu kan orang-orang yang di gennya itu ada gen X-nya ya. Jadi mereka punya kekuatan super. Nah, kalau ini aku bikinnya mereka ini adalah anak-anak hasil percobaan pemerintah di tahun 60-an yang ibu-ibunya ini tuh dikasih semacam mereka bilangnya ibu ini ada vitamin buat ibu-ibu yang miskin ini, tapi sebenarnya adalah serum untuk membuat super soldier buat negara. Tapi mereka ini produk gagal. Mereka ini produk gagal sehingga mereka dibuang, ada yang dibunuh. Nah, saat mereka besar, mereka mencari satu sama lain untuk membalas dendam. Wah. Nah, gitu ceritanya kalau ini. Mantap. Tapi ini juga belum, ini baru pembukaan doang sih. Tuh, apa sini Dok? Baru pembukaan doang nih kalau mau ngintip. Intip dikit ya. Silakan. Nah, ini tahun lalu. Ini yang udah habis nih, aku belum bikin lagi. Ini Gitu. print digital ya ini ya. Print digital iya, Print jadi digital. pengennya sih nanti kalau bikin lagi cetak offset ya biar Cetak offset. warnanya juga makin Lebih naik. iya, lebih naik gitu. Seperti Ini itu. juga karya-karyanya ini posternya. Iya, ini punya Mas Ferry. Ini punya Mas Pak. Ini punyaku. Oh. Udah, ini juga udah itu doang sih, sama ini juga punyaku. Print saja. Oh, Pak Rob. Terima kasih, Gitu, terima oke. kasih. Kirain pasti banyak tamu nih. Iya nih lagi ya kamu guys. Iya. Thank you ya Mbak. Iya. Pak Lili. Thank you Mas Ferry. Tuh, kita lihat keahlian seorang Koh Edwin menjual produknya. Tahu dong, di Parekraf dong. Mas Ferry, terima kasih banyak. Lo lagi tanda tangan dia, sign. Bye semua.